Sahabat wanita, salam jumpa. Saya Anneke hadir lagi di ruang dengar Anda untuk memandu acara Wanita Berpengharapan. Saya senang sekali bisa berbagi pengetahuan kepada Anda berkaitan dengan kesehatan dan juga ada pelajaran rohani yang hari ini bisa Anda simak dengan baik. Di bagian pertama, informasi tentang buah untuk kolesterol dan darah tinggi akan saya bagikan untuk Anda. Selanjutnya, Ibu Lilis Kantari akan berbagi pelajaran rohani di bagian kedua nanti dengan topik Hanya Dalam Yesus. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, kolesterol dan darah tinggi merupakan dua gangguan kesehatan yang banyak sekali dialami manusia. Mungkin Anda sudah banyak yang memahami, kolesterol tinggi merupakan suatu kondisi pada tubuh ketika kadar kolesterol di dalam darah sudah melebihi batas normal. Penyakit ini kerap dianggap hanya menyerang kelompok usia lanjut. Padahal, penyakit ini juga bisa diderita oleh berbagai kalangan tanpa mengenal usia. Penyakit kolesterol seringkali disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat, termasuk konsumsi makanan berlemak tinggi. Oleh karena itu, penderita kolesterol perlu memperhatikan setiap makanan yang akan dikonsumsi. Selain ada pantangan, penderita kolesterol juga perlu mengkonsumsi makanan penurun kolesterol tinggi sebagai menu makanan sehari-hari. Buah-buahan merupakan salah satu kelompok makanan sehat yang kaya akan nutrisi. Kandungan serat, vitamin, dan mineral yang terdapat pada buah bisa menurunkan kolesterol jahat yang ada di dalam tubuh. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga berbagi informasi bahwa ada jenis buah-buahan yang baik untuk dikonsumsi penderita kolesterol. Ada apel. Apel menjadi salah satu buah favorit di kalangan masyarakat yang bisa menurunkan kadar kolesterol. Buah ini mengandung zat beta-glukan yang bisa mengontrol produksi kolesterol dalam darah. Apel juga bisa melindungi tubuh dari risiko serangan jantung dan stroke. Buah ini berfungsi sebagai sumber serat larut untuk menurunkan kolesterol dan mencegah gejala arteriosklerosis. Ada jeruk nipis. Jeruk nipis mengandung senyawa flavonoid yang bisa menurunkan tingkat produksi kolesterol. Selain itu, jeruk nipis juga bisa mengurangi risiko terjadinya serangan jantung. Konsumsi jeruk nipis bisa dilakukan dengan mengiris tipis dan menyeduhnya dalam gelas air panas selama 30 menit. Racikan jeruk nipis ini baik diminum sebanyak 2 kali dalam sehari ketika pagi dan malam hari. Buah penurun kolesterol lainnya yaitu semangka. Selain bisa menghilangkan haus, buah ini juga bisa menurunkan kolesterol tinggi yang ada di dalam tubuh. Kandungan likopen pada buah ini bisa menurunkan kadar kolesterol jahat yang ada di dalam darah. Ada alpukat. Alpukat merupakan salah satu buah penurun kolesterol yang baik untuk kesehatan jantung. Buah ini mengandung lemak tak jenuh tunggal yang membantu meningkatkan kolesterol baik dan menurunkan kadar kolesterol jahat. Alpukat mengandung beta-sitosterol atau lemak nabati yang bisa menurunkan kolesterol. Kombinasi zat ini dan lemak tak jenuh tunggal bisa mengobati kolesterol tinggi yang diserap dari makanan. Ada juga tomat. Tomat merupakan salah satu buah yang digunakan sebagai penurun kolesterol yang paling ampuh. Senyawa likopen yang terdapat pada buah ini bisa mengurangi resiko serangan jantung dan stroke. Selain itu, kandungan vitamin B dan kalium pada tomat mampu menurunkan kolesterol serta tekanan darah tinggi. Berdasarkan sebuah jurnal,
Tomat yang sudah dimasak bisa memberikan kandungan yang sama dengan obat penurun kolesterol. Selain itu, konsumsi tomat dalam jumlah banyak tidak memberikan efek samping seperti lemas, sakit otot, sampai kerusakan saraf. Jadi buah yang bermanfaat untuk mengatasi kolesterol adalah apel, jeruk nipis, semangka, alpukat, dan tomat. Bagaimana dengan darah tinggi? Sebuah jurnal kesehatan menjelaskan konsumsi makanan bergizi bisa menjaga kesehatan tubuh. Yang perlu adalah konsumsi sekitar 2 porsi buah dan 3 porsi sayuran setiap hari. Perubahan pola makan dan gaya hidup bisa menurunkan berbagai penyakit juga, termasuk risiko tekanan darah tinggi atau hipertensi. Tekanan darah tinggi bisa meningkatkan risiko terserang penyakit jantung, stroke, dan juga penyakit ginjal. Konsumsi beberapa jenis makanan seperti buah, sayuran, kacang, dan minyak ikan bisa membantu menurunkan tekanan darah dan memberikan manfaat kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Ada daftar buah-buahan yang bisa membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Ada pisang. Buah pisang mengandung kalium yang bisa membantu mengatasi hipertensi. Satu buah pisang berukuran sedang mengandung sekitar 422 mg kalium. Kalium ini bisa mengurangi efek natrium dan risiko penyumbatan pembuluh darah. Meskipun demikian, para penderita penyakit ginjal harus berkonsultasi dengan dokter sebelum meningkatkan asupan kaliumnya. Ada buah beri. Blueberry dan stroberi termasuk keluarga buah beri yang mengandung senyawa antioksidan yang disebut antosianin, seperti flavonoid. Menurut sebuah penelitian pada penderita hipertensi, menunjukkan bahwa penderita dengan asupan antosianin tertinggi punya risiko tekanan darah tinggi 8% lebih rendah dibandingkan mereka yang punya asupan antosianin rendah. Ada kakao. Kakao biasanya dijadikan sebagai bahan pembuatan dark coklat yang mengandung flavonoid dan antioksidan. Flavonoid ini bisa membantu menurunkan tekanan darah. Konsumsi coklat dalam jumlah kecil selalu dijadikan pilihan dalam program diet seimbang. Sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi buah kiwi setiap hari bisa membantu mencegah tekanan darah tinggi karena kandungan zat bioaktifnya. Konsumsi 3 buah kiwi per hari selama 8 minggu bisa menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik yang lebih signifikan dibandingkan konsumsi 1 buah apel per hari dalam waktu yang sama. Kiwi juga kaya akan vitamin C. Konsumsi sekitar 500 mg vitamin C per hari selama 8 minggu bisa menjaga tekanan darah yang signifikan. Ada buah semangka. Buah semangka mengandung asam amino atau sitruline yang bisa diubah menjadi arginin. Kandungan ini bisa membantu tubuh memproduksi oksidasi nitrat untuk membersihkan pembuluh darah dan mendorong fleksibilitas arteri. Hal ini bisa membantu menjaga aliran darah yang menurunkan risiko tekanan darah tinggi. Sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa orang dewasa dengan obesitas dan prehipertensi ringan mengalami penurunan tekanan darah di pergelangan kaki dan arteri brachialisnya setelah konsumsi ekstrak semangka selama 6 minggu. Penelitian lain menunjukkan bahwa konsumsi jus semangka sebelum olahraga bisa menjaga tekanan darah. Buah sitrus yang mengandung hesperidin atau senyawa antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan jantung
juga bisa dimanfaatkan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa konsumsi 500 ml jus sitrus per hari bisa memperkaya senyawa hesperidin yang ada di dalam tubuh. Senyawa hesperidin bisa membantu menurunkan tekanan darah sistolik. Ada juga tomat yang mengandung likopen atau senyawa antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan jantung. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa konsumsi ekstrak tomat bisa menurunkan tekanan darah sistolik secara signifikan, baik kepada penderita hipertensi maupun yang bukan. Jadi, untuk menjaga tekanan darah supaya tidak tinggi, Anda bisa manfaatkan buah pisang, buah beri, kakao, buah kiwi, buah semangka, buah sitrus, dan juga tomat. Sahabat wanita, selamat menikmati berbagai buah-buahan untuk menjaga kolesterol dan tekanan darah Anda. Jangan beranjak dulu karena ruang dengar Anda masih akan dikunjungi oleh Ibu Lilis Kantari yang akan mengingatkan dan meyakinkan kita hanya dalam Yesus. Anda bisa menyimaknya setelah sebuah lagu berikut ini. Dari segalanya yang kau janjikan.
Sahabat, ketika Anda sadar bahwa Anda telah melakukan banyak dosa, apa yang kemudian Anda pikirkan? Apakah Anda memikirkan hukuman Tuhan atas dosa Anda? Apakah Anda takut akan hukuman Tuhan itu? Tentu saja, setiap orang akan takut menerima hukuman dari Tuhan. Karena firman Tuhan dalam surat Roma pasal yang ke-6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maut atau binasa adalah upah atau hukuman atas dosa manusia. Akibat dosa, manusia terpisah dari Sang Penciptanya. Manusia tidak lagi memiliki hubungan yang erat dengan Tuhannya. Dan akibat dosa, manusia tidak mungkin berada di surga, karena surga adalah tempat yang suci. Dan celakanya lagi, manusia tidak bisa melakukan apa-apa untuk membebaskan dirinya dari upah dosa itu. Untunglah, kalimat selanjutnya dari firman Tuhan yang telah kita dengar tadi mengatakan, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sahabat, tersedia karunia Allah yaitu hidup kekal dalam Kristus Yesus. Ini adalah kabar gembira untuk seluruh umat manusia, termasuk Anda dan saya. Anda dan saya bisa bebas dari hukuman, yaitu maut. Karunia Allah telah memberikan kepada kita hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Hidup kekal hanya ada dalam Kristus Yesus. Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah Bapa yang dikaruniakan bagi kita, agar kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus dikaruniakan kepada setiap umat manusia di dunia ini, karena Allah Bapa mengasihi seluruh umat manusia. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan ini adalah kebenaran. Allah Bapa benar-benar mengaruniakan Yesus Kristus. Melalui perawan Maria, Yesus Kristus dilahirkan ke dunia, kemudian tumbuh menjadi seorang pemuda. Selama hidup di dunia, Yesus mengajar banyak orang tentang Injil, menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat, dan juga membangkitkan orang mati. Sampai tiba waktunya, Ia dianggap bersalah dan ditangkap oleh orang-orang Yahudi, lalu disalibkan sampai mati. Setelah mati di atas kayu salib, Yesus kemudian dikuburkan dan pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kubur. Tak lama kemudian, Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sahabat, mari kita kembali mengingat firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 yang sudah kita dengarkan tadi. Saya akan membacakannya kembali untuk Anda. Firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus dikaruniakan supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang harus kita percayai tentang Yesus Kristus? Kita percaya Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah Bapa yang turun dari surga, menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit dari kubur, dan naik ke surga. Kita mempercayai Yesus sebagai juru selamat kita. Tidak ada juru selamat yang lain selain Yesus Kristus anak tunggal Allah. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sahabat,
Hidup kekal adalah karunia dari Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Bila saat ini Anda menyadari bahwa Anda adalah orang berdosa, pilihlah karunia Allah. Jangan memilih hukuman dosa. Anda sudah mendengar dan sudah tahu hukuman dosa ialah maut atau binasa atau mati kekal. Sedangkan hidup kekal adalah karunia bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Yakinlah, bila Anda percaya kepada Tuhan Yesus, Anda akan diselamatkan. Puji Tuhan, bila Anda saat ini sudah memilih kasih karunia, yaitu Yesus Kristus. Teruslah percaya kepada Tuhan Yesus sampai kesudahan alam, sampai dunia ini berakhir. Sampai Tuhan Yesus datang kembali ke dunia dengan kemuliaannya sebagai Raja, untuk membawa kita semua yang percaya kepadanya memperoleh mahkota kehidupan kekal bersama Yesus di surga. Dan jangan lupa mengabarkan kepada teman, sahabat, atau keluarga yang mungkin belum percaya kepada Yesus Kristus, agar mereka juga percaya dan beriman kepada Yesus Kristus dan menerima karunia hidup kekal melalui Yesus Kristus. Saya akan membacakan kembali firman Tuhan dalam surat Roma, pasal yang ke-6 ayat 23, yang mengatakan, "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Ingatlah, upah dosa adalah maut. Jangan Anda memilih upah itu. Saya juga akan membacakan kembali firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-16 yang mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Bacalah ayat ini berulang-ulang sampai Anda hafal, agar Anda tahu dan merasakan betapa besar kasih Allah buat Anda. Kalau bukan karena kasih Allah yang besar, maka tidak ada karunia buat kita. Kita akan binasa oleh dosa-dosa kita. Bila Allah tidak mengasihi Anda dan saya, maka surga tidak ada buat kita. Puji Tuhan, ada kasih karunia dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan hidup kita dari hukuman dosa. Hanya Yesus, Juru Selamat kita. Tuhan kiranya memberkati Anda selalu. Amin.
Sahabat wanita, acara Wanita Berpengharapan akan berakhir saat ini, tetapi tetap nantikan kehadirannya di waktu yang akan datang. Informasi baru akan terus kami bagikan untuk Anda, jadi jangan lupa untuk selalu menyediakan waktu mengikuti acara ini. Kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silakan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Anneke mohon diri, sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.